Dan ternyata bukunya memang sepertinya bagus karena berisi kumpulan esai-esai yang membahas tentang terjemahan karya-karya sastra ke dalam bahasa-bahasa Nusantara. Oke. Apa kabar semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini kita akan melakukan unboxing lagi. Dan apa yang saya unboxing? Nah, ini dia paketnya. Kira-kira apa ini? Paketnya kira-kira setebal 7 cm atau 8 cm. Oke, karena nggak ada yang tebak, saya beritahu bahwa ini adalah paket buku. Paket buku ini saya beli dari sebuah seller Tokopedia yang ada di kota Kediri. Buku apa? Buku ini judulnya Sadur, Sejarah Terjemahan di Nusantara, Indonesia, Malaysia, dan pokoknya negara-negara Nusantara. Saya membeli buku ini karena memang buku ini penting buat kita-kita yang ingin menekuni kajian, terutama ya, kajian penerjemahan sastra. Bukan praktik penerjemahan sastra, tapi kajian penerjemahan sastra. Buku ini saya beli atas informasi dari seorang kawan bahwa ada satu buku babon tentang sastra Indonesia, maksudnya terjemahan sastra ke dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dan setelah dia beritahu itu, saya Google sedikit dan ternyata bukunya memang sepertinya bagus karena berisi kumpulan esai-esai yang membahas tentang terjemahan karya-karya sastra ke dalam bahasa-bahasa Nusantara. Terus tadi saya sempat cari di Google, tentu saja saya Google di Google Scholar. Ternyata ada satu review, satu resensi yang ada di jurnal ilmiah gitu oleh almarhum Bapak Benny Hahut, ahli analisis wacana, ahli penerjemahan dan semiotika yang dulu mengajar di Universitas Indonesia. Menurut Profesor Hut ini, buku Sadur ini bagus karena berisi banyak artikel tentang banyak esai tentang penerjemahan ke dalam bahasa Nusantara. Dan tidak hanya itu, esai-esai yang dirangkum dalam buku, yang disertakan dalam buku ini adalah esai-esai dari berbagai zaman tentang buku-buku yang mempengaruhi yang buku terjemahan ke dalam bahasa-bahasa Nusantara yang penting. Dan yang lebih penting lagi adalah buku-buku terjemahan dari artikelnya Profesor Hut itu saya dapati bahwa ternyata banyak dari karya-karya terjemahan yang dibahas dalam artikel atau esai-esai di buku ini yang menyoroti satu teknik dalam penerjemahan yang disebut adaptasi atau dalam bahasa Indonesia disebut penyaduran. Makanya judulnya dalam bahasa Indonesia Sadur. Buku ini oleh Henry Chambers-Loire, mungkin begitu ya bahasa Perancisnya. Tulisannya Henry Chambers-Loire, tapi ditulisnya dalam bahasa Indonesia. Dan akhirnya karena buku ini juga mencakup karya-karya orang yang bukan dari Indonesia, ada banyak karya-karya yang sebenarnya, esai-esai yang sebenarnya dalam bahasa asing tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan terbitkan dalam buku ini. Sebentar, agak lama ini ya bukanya. Kalau lebih banyak ngomongnya daripada bukanya. Oke. Nah, bukunya setebal ini, kertasnya kelihatan kuning begini. Saya beli karena saya beli bekas ini, makanya kelihatan kertasnya kuning, tapi lebih berkelas ya kalau kertasnya kuning begini. Kelihatan seperti buku lama dan kuno begitu ya. Saya jarang sekali beli buku bekas di Indonesia karena tahu kayaknya kebanyakan dapat buku-buku baru. Pernah cuma sekali, nggak pernah beli buku bekas lewat online. Baru kali ini saya dapat buku bekas. Oh ya, satu kritik dari Pak Benny Hahut mengenai buku ini adalah bahwa dari banyaknya esai yang dimasukkan dalam buku ini tidak
ada satu esai yang secara khusus membahas tentang pengaruh dari penerjemahan karya-karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia terhadap budaya Indonesia. Jadi pengaruhnya terhadap kebudayaan di Indonesia atau Nusantara itu tidak dibahas dalam buku ini. Padahal mestinya kan ya pasti ada lah ya pengaruhnya ya. Penerjemahan itu sudah banyak mempengaruhi budaya-budaya besar, dan saya yakin di budaya Indonesia pun penerjemahan itu dampaknya besar juga. Nah, ini dia bukunya. Buku Sadur, Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia. Buku ini saya buka pertama kalinya. Nah, sudah mulai sobek di sebelah sini. Tapi nggak apa-apa, namanya juga buku second. Dan nah ini 2009 tapi sudah, mungkin jenis kertasnya ya yang membuat ini lebih mudah pudar gitu ya. Tapi kertasnya sendiri nggak apa-apa kecuali warnanya ya, warnanya yang seperti kena uap air gitu mungkin ya, kelembapan. Oke. Terbitkan oleh Gramedia, Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2009, dan sekarang buku ini menjadi milik saya. Kemarin dibeli dengan harga 250 dari sebuah seller di Kediri. Baik, saya rasa begitu saja tentang buku ini. Ini bukunya, semoga bermanfaat buat belajar dan juga buat mungkin sumber-sumber saya kalau sedang melakukan mengkaji sesuatu atau meneliti, begitulah. Henri Chamberlain, Sadur atau Sejarah Terjemahan. Sadur. Alright, kayaknya begitu saja untuk unboxing kali ini. Sudah terbuka dan tadi cukup serius pengemasannya. Ada plastik, terus ada kertas kertas warna coklat ini, kertas Samson. Dan ini plastiknya juga tumpuk-tumpuk dan ada pelindung di samping-samping ini sehingga relatif aman dari benturan. Baik, begitu saja dari saya. Semoga unboxing ini bermanfaat. Tentu saja tidak terlalu bermanfaat, tidak sebermanfaat resensi mungkin ya, tapi ya daripada tidak. Oke, bye.